warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua? Alhamdulillah sehat. Nah, tidak terasa kita sudah masuk semester 2 saja ya Nanda. Oke. Nah, bagaimana liburannya kemarin? Oh, Alhamdulillah memuaskan ya Nanda. Nah, kita lupakan liburan kita kemarin. Sekarang kita masuk lagi untuk belajar. Nah, sekarang kita belajar SKI. Ya, karena ini semester baru, jadi kita masuk bab baru. Ya. Nanti kita membahas pada kali ini mengenai proses terpilihnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan Utsman bin Affan. Nah, ya bagi Nanda mungkin tidak asing lagi nama dua khalifah ini ya Nanda. Oke, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik diharapkan mampu memahami bagaimana proses terpilihnya Abu Bakar dan Utsman sebagai khalifah. Nah, jadi kita bahas satu-satu dulu. Kita yang pertama akan membahas yaitu mengenai Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar memiliki nama asli Abdullah ibnu Abi Quhafah At-Tamimi. Pada zaman jahiliyah, beliau bernama Abdul Qa'bah. Namun, setelah masuk Islam, Nabi menggantinya menjadi Abdullah Abu Bakar. Namun, orang-orang banyak memanggilnya dengan Abu Bakar. Nah, nama ini diberikan karena beliau merupakan orang yang pertama masuk Islam. Selain memberikan nama, Nabi juga memberikan gelar kepada beliau yaitu dengan gelar As-Siddiq. Gelar ini diberikan karena beliau membenarkan Isra Mi'rajnya Nabi yang pada saat itu orang-orang banyak yang mengingkarinya. Nah, jadi karena beliau meyakininya dan membenarkannya, maka Nabi memberikan gelar kepadanya yaitu As-Siddiq. Abu Bakar lahir pada tahun 572 Masehi di Mekah. Beliau lahir tidak lama setelah Nabi lahir. Nah, karena kedekatan umur inilah beliau sudah bersahabat dengan Nabi sejak kecil dan tidak dapat dipisahkan. Abu Bakar ini terkenal dengan sikap lemah lembut, sopan dan kedermawanannya. Kedermawanannya tersebut dapat terlihat yaitu ketika beliau menebus Bilal bin Rabah dari majikannya. Kemudian selain itu, beliau dalam membela kaum muslimin yang tertindas di Mekah, beliau tidak segan-segan mengeluarkan hartanya demi membela kaum muslimin yang tertindas tersebut. Nah, jadi Abu Bakar tersebut lahir tidak lama setelah Nabi lahir dan beliau sudah bersahabat sejak kecil. Nah, karena kedekatan usianya tersebut, beliau sering ikut bersama Nabi, menjadi sahabat Nabi. Dia terkenal kedermawanannya dan tidak segan-segan mengeluarkan hartanya demi membela kaum muslimin yang tertindas. Nah, kemudian untuk proses terpilihnya Abu Bakar tersebut, setelah Rasulullah wafat, kaum muslimin dihadapkan dengan masalah yang sangat berat, yang mana sebelum Nabi wafat, Nabi tidak memesankan siapa yang akan menjadi penggantinya. Jadi hal inilah yang menjadi masalah besar bagi kaum muslimin pada saat itu. Nah, di tengah kekosongan tersebut ada golongan Ansor yang berkumpul di
suatu tempat yang bernama Saqifah Bani Sa'idah, yang mana tempat tersebut merupakan tempat bermusyawarah. Nah, pada waktu itu Sa'ad bin Ubaidah mengajukan wacana dan gagasan tentang siapa yang akan menjadi khalifah. Ia menyatakan bahwa kaum Ansar lah yang pantas menjadi pemimpin, karena ia mengatakan banyak menolong Nabi dan kaum Muhajirin dari penelan orang-orang kafir. Nah, wacana ini atau usulan ini tidak diterima oleh kaum Muhajirin. Nah, jadi beberapa tokoh dari kaum Muhajirin seperti Abu Bakar, Utsman, mereka itu mendengar berita tersebut langsung mendatangi Saqifah Bani Sa'idah tersebut. Nah, pada saat itu kaum Ansar akan membaiat Sa'ad bin Ubaidah menjadi khalifah. Nah, karena tokoh-tokoh dari kaum Muhajirin tersebut telah datang, nah, melalui perwakilan dari Abu Bakar, beliau menolak dengan tegas pembaiatan Sa'ad bin Ubaid tersebut. Abu Bakar mengatakan bahwa golongan Ansar jabatannya sebaiknya diserahkan kepada kaum muslimin, karena alasan Abu Bakar, mereka adalah orang yang lebih dahulu masuk Islam. Akhirnya kaum Ansar menyadari itu. Nah, kemudian Abu Bakar mengusulkan 2 orang khalifah. Yang pertama yaitu Umar bin Khattab, dan yang kedua yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah. Namun kedua orang ini justru menunjuk balik Abu Bakar, dan secara cepat dan tegas Umar langsung mengacungkan tangan dan memilih Abu Bakar dan langsung membaiatnya. Lalu perbuatan Umar ini diikuti oleh semua kaum yang ikut berkumpul di sana untuk membaiat Abu Bakar, dan akhirnya Abu Bakarlah yang terpilih menjadi khalifah untuk pengganti Nabi. Jadi, proses terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah yaitu melalui ditunjuk langsung. Nah, jadi Abu Bakar ini ditunjuk langsung. Nah, kemudian kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu mengenai proses terpilihnya Umar bin Khattab. Nah, tidak ada yang tahu pasti mengenai dilahirkannya Umar bin Khattab ini. Tetapi seperti pemuda pada umumnya, pemuda jahiliyah lainnya, Umar itu dikenal dengan bandel karena sering minum minuman keras dan main perempuan. Nah, selain itu Umar ini juga gigih membela agama nenek moyangnya. Mereka tidak akan membiarkan siapapun untuk mengurusi agama nenek moyangnya. Maka ketika Rasulullah mulai berislam, Umar merupakan seseorang yang sangat memusuhi Rasulullah pada saat itu. Umar merupakan ras yang sangat ditakuti oleh umat muslim karena kekejamannya. Namun karena orang muslim itu banyak yang takut kepada Umar, akhirnya mereka melapor kepada Nabi dan doakan agar Umar sadar dan segera masuk Islam. Akhirnya doa beliau dikabulkan dan akhirnya umat masuk Islam. Nah, setelah itu keislaman Umar ini terbukti ketika ia membawa kemajuan yang sangat pesat terhadap perkembangan Islam. Nah, jadi
Umar ini merupakan seorang tokoh Quraisy yang sangat gekar untuk membela agamanya, dan dia merupakan seorang yang sangat ditakuti oleh umat. Berkat doa dari Nabi, akhirnya ia dapat masuk Islam dan banyak membawa perubahan dan perkembangan yang sangat pesat dalam kemajuan Islam. Nah, proses pengangkatan dan pemimpinan Umar bin Khattab. Pada tahun 634 Masehi, pasukan Muslim yang sedang bergerak menaklukkan Syam, Abu Bakar jatuh sakit. Nah, ketika itulah Abu Bakar berpikir untuk menunjuk satu orang penggantinya. Jatuh kepada Umar bin Khattab. Pandangannya jauh membuat Abu Bakar yakin bahwa Umarlah pemimpin menggantikannya. Namun, sebelum menentukan orang yang akan menjadi penggantinya, Abu Bakar meminta penilaian dari para sahabat besar mengenai Umar. Ia bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, dan sahabat lain. Namun, para sahabat menyetujuinya dan akhirnya diumumkanlah bahwa Umarlah yang tepat dijadikan pengganti Abu Bakar. Nah, jadi itulah materi kita pada hari ini. Yang pertama yaitu Abu Bakar. Abu Bakar merupakan orang yang pertama kali masuk Islam. Nah, jadi beliau lahir tidak jauh dari Nabi. Nah, karena kedekatan usia inilah beliau memiliki hubungan persahabatan yang sangat erat. Nah, jadi ketika Nabi wafat, umat Islam itu sangat kacau karena tidak ada pemimpin. Nah, pada saat itu kaum Ansar melakukan perkumpulan di Saqifah Bani Sa'idah dan menunjuk salah seorang di antara kaum Ansar tersebut. Namun kaum Muhajirin tentu tidak menerimanya, dan tokoh-tokoh besar kaum Muhajirin langsung datang, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman langsung menolak tegas. Nah, kemudian Abu Bakar menunjuk dua sahabatnya, Abu Bakar dan Abu Naif. Jadi, namun kedua orang yang ditunjuk oleh Abu Bakar tersebut justru menunjuk balik kepada Abu Bakar. Nah, jadi ibu ralat lagi untuk penunjukan untuk pengangkatan Abu Bakar itu dilakukan secara musyawarah. Sedangkan Umar bin Khattab, nah itu baru penunjukan langsung oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, jadi itu untuk Abu Bakar itu dilakukan musyawarah, sedangkan Umar bin Khattab itu dilakukan penunjukan langsung oleh Abu Bakar. Nah, mungkin itu materi kita pada hari ini. Insya Allah besok kita masuk lagi mengenai proses pemilihan Khalifah Utsman dan Ali. Nah, banyak maaf, ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.